warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang insan muda madani dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan siang hari ini Valeria hadir kembali menemani waktu istirahat Anda di edisi hari Kamis 8 Desember 2022. Oke, di Madani waktu ini menunjukkan pukul 14:24 menit. Dan kebersamaan kita selama 1 jam ini bersama Bincang Sehat Talk Show bersama Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro seperti biasa dengan tema Stop Stigma pada ODA, Kenali dan Cegah HIV/AIDS. Oke, nah insan muda madani wajib tahu nih ya, kenapa nih kita ambil tema seperti ini, karena tanggal 1 Desember 2022 kemarin kita sudah memperingati Hari AIDS Sedunia, yang dimana gebiarnya itu sangat luar biasa skala nasional ya. Untuk Bojonegoro tidak begitu wow begitu, karena memang masa pandemi ini belum berakhir begitu. Nah, telah hadir bersama kita seorang narasumber yang sangat luar biasa, ada Dr. Hensania selaku dokter umum dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Kayaknya udah pada gak sabar nih ya, karena Valeria sendiri juga sangat excited gitu loh dengan tema yang satu ini. Oke, langsung saja kita sapa Dr. Hensania. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mbak. Sehat dokter ya? Sehat. Oke. Dokter, semangat ya dokter. Nggak, kayaknya mic-nya rada digeser aja dokter. Iya, boleh. Diromantiskan gitu ya. Oke, dikedepankan. Oke, nanti kita sambil benahin dokter. Oke, Dokter Hensania ini merupakan salah satu dokter umum di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro yang bakal berbagi informasi seputar stigma pada ODA, orang dengan HIV/AIDS, dan kita harus tahu dong seperti apa sih orang yang terkena HIV/AIDS itu dan bagaimana cara pencegahannya. Nah, sebelum itu nih insan madani, kita ingatkan ya, bagi Anda yang mau ikutan gabung berpartisipasi di sini, 8917888 terbuka lebar sampai nanti pukul 3 sore. Nah, dokter, dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia ini, kita mengambil tema ini nih. Nah, sebenarnya nih dokter, apa sih yang dimaksud dengan HIV itu? Nah, apakah HIV itu sama dengan AIDS begitu? Oke dokter, silakan. Baik ya. Jadi HIV dan AIDS itu dua hal yang berbeda, tapi mereka saling berhubungan. HIV sendiri berasal dari kata Human Immunodeficiency Virus. Jadi dia adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia. Sedangkan AIDS sendiri merupakan Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS sendiri merupakan kumpulan dari gejala yang timbul akibat melemahnya sistem kekebalan tubuh karena terinfeksi virus HIV. Jadi orang yang terinfeksi virus HIV belum tentu berada dalam kondisi AIDS. Jadi dua hal yang berbeda, tapi mereka saling berhubungan. Oke, jadi berbeda dokter ya. HIV itu bukan AIDS, dan AIDS itu tidak HIV, pasti HIV. Oke, jadi HIV itu belum tentu ke AIDS, tapi kalau AIDS pasti HIV. Nah, tapi HIV dalam perjalanannya bisa dari AIDS. Oke, jadi orang yang terkena virus HIV dalam perjalanannya bisa menjadi AIDS gitu ya dokter ya. Oke, nah orang yang terkena HIV itu apakah mempunyai gejala-gejala khusus gitu dok? Atau apakah ketika seseorang terinfeksi HIV itu ibaratnya mempunyai masa rentang berapa lama gitu? Jadi orang yang baru terinfeksi HIV itu pas awal terinfeksi itu bisa tidak bergejala, bahkan bisa sampai 6 tahun dia tidak bergejala. Tapi dia baru bergejala saat sudah sistem kekebalan tubuh itu sudah sangat rendah, di mana di sini ada yang namanya CD4 ya. Jadi virus HIV itu menyerang CD4, yang mana dia fungsinya buat sistem kekebalan tubuh kita. Kalau dia CD4-nya turun banget, biasanya di bawah 200 itu nanti mulailah timbul gejala-gejala AIDS. Nah, dari awal pas awal misalnya kita terpajang nih dengan virus HIV, misal habis kontak yang beresiko dengan penderita HIV. Nah, itu kita tes, itu juga belum tentu bisa langsung positif hasilnya, karena juga ada yang namanya masa inkubasi. Nah, ada yang kalau di sini kita kenal sebagai window period ya. Jadi masa di mana
tubuh kita ini sudah terinfeksi tapi belum terbentuk antibodi. Jadi waktu kita tes dengan pemeriksaan itu dia belum muncul. Tapi jangan salah, pada masa-masa ini justru sangat menular. Jadi karena pada masa-masa ini tuh viral load-nya ya kalau dikatakan. Jadi ibaratnya kayak jumlah virus yang ada dalam tubuh kita tuh yang paling tinggi pada saat awal-awal itu. Justru di masa jendela itulah virus itu lagi dalam keadaan tinggi gitu ya dok ya. Justru itu bisa sangat menular. Jadi kalau misalnya baru keterpajan dicek ya bisa jadi negatif palsu. Oke, negatif palsu ya istilahnya ya. Padahal sebenarnya di dalam tubuhnya sudah ada virusnya, cuman belum mencapai batas tesnya viral load-nya tadi ya dok ya. Waduh, ini yang berbahaya nih insan madani. Jadi kalaupun Anda pernah melakukan hubungan beresiko ketika sudah terdapati virus di dalam tubuhnya, ibaratnya jangan terlena atau wah hasilnya negatif gitu ya. Perlu dicek ulang. Jadi dia tuh baru muncul 2 minggu sampai 3 bulan. Itu dia namanya window periodnya. Jadi 2 minggu sampai 3 bulan itu. Jadi kalau misalnya kita cek sebelum 2 minggu bisa jadi hasilnya negatif. Tapi nanti kita cek ulang lah. Misalnya 4 sampai 6 minggu kita cek ulang, nanti bisa jadi ada perubahan hasil. Begitu. Karena dari virusnya masih dalam masa window period tadi. Oke. Nah, bagaimana ketika kita tahu nih dok, orang ini kok terkena virus HIV, terpapar virus HIV, kita bisa tahunya dari mana dok? Kalau dari itu sebenarnya dari gejalanya ya, virus HIV sendiri itu ada beberapa stadium. Ya, stadium yang pertama itu bisa tidak bergejala. Kemudian stadium yang kedua, ini biasanya udah mulai timbul kayak ruam-ruam, terus kayak terus sering batuk ya, gampang banget sakit, gampang banget kena batuk. Terus misalnya pada orang-orang yang biasanya punya herpes kan, herpes itu biasanya kambuh-kambuhan ya, yang lenteng-lenteng itu. Nah, itu kambuh-kambuhnya kok makin sering. Nah, itu bisa jadi pas stadium 2. Terus habis itu stadium ketiga ini mulai timbul diare yang lama, diare lebih dari 1 bulan. Terus batuk-batuk juga lebih dari 1 bulan. Terus ada sariawan yang banyak banget di mulutnya, nggak sembuh-sembuh. Nah, itu bisa jadi stadium 3. Kalau stadium terakhir, stadium 4, ini dimana virusnya ini udah bisa sampai ke otak ya. Bisa jadi bisa juga ada infeksi TBC, tapi TBC-nya itu di luar paru-paru. Bisa jadi stadium 4. Oke, jadi kalau sudah masuk ke stadium-stadium tadi, berarti dia sudah dalam posisi AIDS, gitu ya. Oke, jadi gejala-gejala awal ketika seseorang itu terinfeksi virus HIV sebenarnya belum kelihatan gitu ya. Iya, bahkan sampai 6 tahun tuh biasanya nggak tahu. Oh gitu ya. Justru jadi kayak sebenarnya seperti kayak fenomena gunung es gitu. Malah yang ketahuan tuh pas sudah yang AIDS. Sudah AIDS baru ketahuan. Harapannya kan ketahuannya pas masa-masa akut ya. Jadi biar bisa pengobatan dari awal. Oke, iya. Jadi memang orang yang terinfeksi HIV dari masa awal itu dia mungkin nggak merasa ada apa-apa dengan badannya gitu ya, masih sehat-sehat saja. Tapi ketika dia tidak bisa menjaga imun tubuhnya, akan mudah penyakit-penyakit lain untuk masuk ke dalam tubuhnya gitu ya, sehingga ketika dia tidak tahu periksa, ternyata positif deh. Iya, benar sekali. Sudah masuk ke HIV berarti ya. Sudah masuk ke AIDS. Sudah masuk ke AIDS maksudnya. Waduh, ini nih yang harus kita ketahui nih. Nah, siapa saja dok yang bisa terpapar dengan virus HIV ini? Apakah hampir semua orang bisa atau memang ada profesi-profesi tertentu? Sebenarnya kalau semua orang bisa ya, kan namanya virusnya menyerang manusia. Jadi ya selama kita manusia kita bisa kena. Tapi ada beberapa cara penularannya. Kita perlu tahu kita berisiko apa enggak dari cara penularannya. Jadi penularannya tuh kuncinya ada 2. Ada perantara, ada pintu masuk. Nah, perantaranya ini bisa dari darah, kemudian dari cairan genital. Jadi cairan dari cairan vagina atau mungkin cairan sperma kalau pada laki-laki. Kemudian dari ibu ke janin. Misal pada saat ibu hamil itu bisa menularkan ke bayinya bayi yang dikandungnya. Atau juga bisa dari ASI ibu yang menyusui yang jumlah kadar virusnya itu masih tinggi. Nah, itu juga bisa menular. Nah, terus yang kedua pintu masuk. Misal nih ada perantaranya, kita ada darah. Nah, kalau kita di tubuh kita ini nggak ada luka,
Jadi harus ada kerusakan di kulit atau di mukosa. Tapi kerusakannya ini yang meskipun cuma 1 mili itu udah bisa jadi jalan masuk gitu loh. Gitu Siapa ya. yang bisa jamin kalau kita ini nggak ada luka sama sekali ya? Nah, jadi dari perantara tadi masuklah ke pintu masuknya. Nah itu nanti bisa kena. Nah kalau misalnya perilaku yang paling sering ya biasanya yang sering berganti-ganti pasangan, berhubungan seksual yang tidak aman, tidak menggunakan pengaman, kemudian menggunakan narkoba suntik, itu kan suntiknya kadang dipakai bergantian. Nah itu juga namanya suntik pasti rusak jaringan ya. Nah udah ada pintu masuk, udah ada perantaranya juga, jadi itu bisa nular. Atau juga pas ini tindik tuh, orang-orang yang kalau tindik tato itu kan juga merusak jaringan. Nah itu juga kalau alatnya yang digunakan berbareng-bareng itu kan juga bisa menularkan. Jadi ketika seseorang yang terinfeksi HIV, dia melakukan tato, kemudian alatnya dipakaikan ke orang lain yang sehat, yang belum terinfeksi, bisa jadi orang tersebut bisa tertular gitu dok ya? Atau yang menggunakan narkoba suntik itu loh, bekas suntikan kadang dipakai bareng-bareng kan itu juga bisa nular. Atau yang sering berganti-ganti pasangan tapi sering jajan lah ya ibaratnya, tapi tidak menggunakan pengaman. Bisa. Begitu. Insan Muda Madani, gimana nih? Seru kan? Nah, bagi Anda yang penasaran, yang pinisirin dengan tema kita nih seputar HIV AIDS, silakan saja 8917888, terbuka lebar, hanya 1 layanan saja begitu. Nah dokter, ketika kita mendapati orang yang terkena HIV, apakah tadi disampaikan kan kondisinya masih sehat gitu ya, dan masa inkubasinya bisa sampai 6 tahun gitu ya. Masa tidak bergejalanya. Masa tidak bergejalanya bisa 6 tahun, kecuali ketika kondisi tubuhnya ngedrop, baru deh gitu ya ketahuan. Nah, untuk mengetahui seseorang itu terkena virus HIV atau tertular virus HIV dengan cara gimana dok? Cara taunya sebenarnya kalau di sini udah ada program dari pemerintah untuk calon-calon pengantin. Itu ada yang namanya screening infeksi menular seksual dan juga HIV. Itu program wajib dari pemerintah. Jadi untuk calon pengantin pria maupun wanita nanti akan di screening HIV, sifilis, dan juga hepatitis. Begitu. Selain itu juga biasanya kan HIV itu juga kalau pada anak-anak tuh paling sering penularannya kan dari ibu ke janin ya. Nah, ada juga programnya itu screening pada ibu-ibu hamil yang masih masuk dalam trimester pertama. Jadi pas 3 bulan pertama kehamilan itu ada yang screening buat infeksi yang menular seperti HIV, sifilis, dan juga hepatitis. Ada juga. Jadi kita bisa mengetahui apakah kita itu terinfeksi virus HIV atau tidak melalui tes tadi ya dok ya. Harus screening dulu. Tidak bisa kita langsung menjudge, menghakimi seseorang ketika dia mempunyai tanda-tanda yang seperti dokter sampaikan tadi, muncul ruam, kemudian diare, sariawan yang berkepanjangan. Belum tentu dia terinfeksi ya. Hanya bisa dibuktikan melalui tes. Jadi kita tidak bisa menghakimi seseorang ketika mempunyai tanda-tanda semacam itu. Wah, kamu pasti kena HIV nih. Nggak bisa dok ya. Dokter aja mau mendiagnosa juga hati-hati gitu ya, apalagi kita masyarakat awam gitu. Insan Muda Madani, kalaupun tadi sudah disampaikan gejala-gejalanya semacam itu, kemudian cara penularannya melalui bukan saluran ya, darah, cairan vaginal gitu ya, cairan sperma, terus kemudian ibu ke bayi, air susu ibu ya. Nah dokter, apakah ketika seseorang itu terinfeksi HIV kemudian digigit nyamuk nih, nyamuknya terbang menggigit orang yang sehat itu, apakah itu bisa menularkan virus HIV-nya? Enggak ya, jadi virus itu kan bukan organisme yang hidup. Virus itu butuh inang. Nah, virus HIV ini inangnya kan di manusia. Jadi kalau di bawah nyamuk kan karena bukan inangnya dia ya, dia kalau di luar dia mati virusnya. Jadi nggak nular. Termasuk kalau misalnya kita kayak salaman sama orang HIV juga nggak nular, atau makan bareng tuh juga nggak nular.
Jadi penularannya tadi harus lewat ada pintu masuknya, ada perantaranya tadi. Oke, nah lain lagi dengan gini, kemarin ada yang bertanya, kita apa nih dok, yang pakai ikan itu loh, yang digigit ikan, maksudnya kaki kita dimasukkan ke air kemudian terapi ikan. Nah terapi ikan itu juga berarti tidak bisa menularkan virus HIV ya? Terapi ikan? Iya. Jadi mungkin contoh nih, maaf dok, dokter sehat, saya terkena HIV, kita terapi bareng-bareng nih, ikannya habis gigit aku, terus gigitin kakinya dokter. Nah itu gimana dok? Sama ya, nggak bisa menularkan? Kan dia di lingkungan luar mati. Jadi memang harus ada inangnya, harus hidup di tubuh manusia dulu ya. Jadi nggak sembarang ya dok ya. Entah dia digigit nyamuk, digigit ikan lah, digigit apalah, nggak bisa ya. Hewan-hewan nggak bisa menularkan. Oke, tadi kalaupun disampaikan makan bersama tidak bisa menularkan virus HIV. Lalu gimana kalau kita tidur bersama dok dengan orang yang terkena virus HIV dok? Kalau tidur bersama dalam artian hanya tidur ya, tidak melakukan hubungan seksual, ya berarti tidak tertular. Gitu. Kecuali dia melakukan hubungan seksual dan hubungan seksual tidak aman, tidak menggunakan pengaman, ya bisa jadi tertular. Gitu. Jadi kalau tidur bareng, tidur bersama asal tidak melakukan hubungan seksual tidak apa-apa. Jadi nggak perlu takut dok ya. Nggak perlu takut. Jadi jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Oke, betul banget. Nah, tadi kan makan bersama tidak menularkan. Kemudian tidur bareng asal tidak melakukan hubungan seksual juga tidak menularkan. Kemudian berjabat tangan ya dok ya, tidak apa-apa. Berciuman kalau misalnya ada luka di dalam kan juga bisa nular kak. Oh gitu. Jadi berciuman juga bisa ya. Kalau misalnya kita berciuman terus ternyata ada luka di dalam, kita nggak tahu. Terus juga ada darahnya kan juga bisa masuk. Oke, jadi kalau berciuman yang normal gitu tidak apa-apa. Tapi jangan coba-coba ya. Oke, apalagi nih dok yang tidak bisa menularkan? Mandi bersama mungkin, menggunakan toilet bersama ya. Tidak nular. Khawatirnya nanti ketika berenang, berenang. Kalau tanya sama juga Gak mungkin ya, gak mungkin juga ketika seorang yang terkena virus HIV berenang, kemudian yang lain tahu dikuras gitu, gak mungkin juga ya. Jadi jangan khawatir, mandi bersama di kolam renang ataupun di kamar mandi yang sama tidak menularkan. Oke. Pinjem baju dong? Tidak menular. Soalnya kadang-kadang kita berpandangan selaku orang awam ya, aduh bajuku dipinjem nih, jangan-jangan nular gitu. Udah kasihkan aja kalau gitu ya. Sedekah gitu. Itu kasihannya. Oke, ada lagi dok yang tidak menularkan mungkin apa ya? Ketika kita bersosialisasi arisan bareng gitu ya, nggak menular juga. Nggak menular gitu ya, kecuali ketika dia mempunyai penyakit lain, mempunyai TBC mungkin bisa ya menularkan. Bisa, kalau TBC bisa nular. Yang menularkan TBC-nya bukan HIV-nya. Oke, karena memang warga masyarakat di Bojonegoro ini untuk edukasi masih belum tinggi ya, edukasinya masih standar lah. Jadi masih ada beberapa orang yang stigmanya terhadap orang yang terkena HIV/AIDS itu masih tinggi juga gitu. Kadang-kadang ketika mendapati ada berita nih tetangga si A terkena HIV kemudian meninggal nih, nggak ada yang mau datang takziah nih. Padahal ketika kita takziah pun tidak menularkan ya. Bahkan ketika kita dipinjemin tiker nggak boleh ya. Nah itu yang harus kita edukasi ke masyarakat ya dok ya, supaya kita tahu nih, kita paham bahwa sebenarnya ketika orang yang terinfeksi HIV/AIDS kemudian meninggal dengan protokol yang benar itu sebenarnya sudah menghilangkan virusnya gitu dok ya. Oke. Nah apakah ada semacam statement bahwa virus HIV ketika orang terjadi korban kecelakaan dok, apakah ketika kita membantu nih, kita nggak tahu nih
orang yang kecelakaan itu ternyata sudah terpapar virus HIV, kita tolong aja, ternyata dia positif, was-was nih, gimana nih dok? Kalau misalnya kita tidak sengaja nih terpapar dengan dengan penderita HIV, itu yang pertama kita cek dulu ya. Kita cek antibodi HIV-nya dengan pemeriksaan serologis, ada apa enggak. Kalau misalkan itu pun negatif juga belum tentu kita tidak terpapar, karena kan tadi masih masuk pada masa jendela tadi, yang dimana sudah ada virusnya tapi belum terbentuk antibodinya, jadi tidak terdeteksi. Nah, yang harus dilakukan kalau misalnya kita terpapar ya harus segera ke fasilitas kesehatan, karena nanti akan diberikan profilaksis. Jadi kayak diberikan terapi pencegahan selama 28 hari. Oh begitu ya. Ternyata jadi ada terapi pencegahan juga ya di dalam HIV ya. Itu untuk menghindari kalau kita was-was aja gitu ya dok. Iya. Itu melalui resep dokter ya? Itu hanya bisa didapatkan di klinik-klinik, di tempat fasilitas kesehatan yang menyediakan antivirus untuk HIV itu. Di Bojonegoro sendiri hanya ada di RSUD. Oh begitu. Oke. Nah, tadi kalaupun sudah disampaikan oleh Dr. Hen bahwa cara penularannya melalui hubungan seksual ibu dan anak. Nah, ketika orang yang terinfeksi HIV/AIDS, apakah dia boleh menikah, dok? Orang dengan terinfeksi HIV/AIDS asalkan kedua belah pihak saling tahu ya, sebenarnya boleh menikah, tapi hubungan seksualnya harus aman. Jadi tetap harus menggunakan kondom di pengaman. Terus juga tetap harus minum ARV-nya rutin. Jadi obat untuk orang HIV itu namanya ARV ya. Itu harus diminum rutin. Terus apakah orang yang sudah kena HIV nggak boleh hamil? Ada yang kayak gitu ya? Iya, betul. Masih boleh hamil, tapi harus dengan advis dokter. Ya, pertimbangan dokter itu apa aja? Yang pertama, tentu dari pengobatannya, dia rutin apa enggak. Terus yang kedua, harus kadar virusnya tuh harus sampai nggak terdeteksi. Terus yang ketiga, CD4. Jadi HIV itu kan menyerang CD4. CD4 itu kan yang berperan dalam kekebalan tubuh kita. Nah, CD4-nya tuh harus minimal di atas 500. Itu baru nanti boleh direncanakan untuk kehamilan. Jadi orang dengan HIV/AIDS yang ingin mempunyai anak tetap bisa. Asalkan melalui konsultasi gitu ya, harus benar-benar konsultasi gitu, apakah harus melalui serangkaian tes tadi ya dok ya, tidak boleh asal gitu ketika ingin melakukan hubungan badan untuk mencapai ingin mempunyai anak juga harus dengan konsultasi ya, nggak asal aja ya. Karena memang ketika orang yang terinfeksi HIV/AIDS itu ketika melakukan hubungan seks itu tetap menggunakan kondom. Iya, tetap harus menggunakan kondom. Nah bagaimana ketika seorang suami istri, contoh sama-sama gitu maksudnya? Enggak, seorang suami positif, istrinya negatif, tetap menggunakan kondom? Tetap. Gitu ya? Dari suami bisa menggunakan ke istri. Jadi tetap harus menggunakan kondom. Kalau dua-duanya positif? Bahkan dua-dua positif juga tetap harus pakai kondom. Karena nanti bisa jadi super infeksi. Jadi infeksi lainnya bisa masuk juga. Gitu ya? Iya. Jadi walaupun sama-sama positif tetap wajib menggunakan kondom. Nah, ketika seorang yang terinfeksi HIV menuju ke AIDS itu kan tergantung dari imunnya. Iya, tergantung dari gimana sistem imun kita. Terus juga tergantung dari seberapa banyak virus yang ada dalam tubuh kita. Nah, nggak melulu orang yang dengan HIV itu menuju ke AIDS kan. Asalkan dia berobat teratur dan juga kadar virus dalam tubuhnya itu bisa nggak terdeteksi, itu bisa jadi dia nggak sampai ke AIDS. Nah biasanya nih dok, dari HIV ke AIDS itu penyakit apa aja yang bisa menyertai itu? Banyak banget ya, karena HIV ini kan menyerangnya ke sistem kekebalan tubuh. Jadi orang-orang yang infeksi-infeksi yang seharusnya tuh nggak muncul pada orang normal, itu bisa muncul karena lemahnya sistem kekebalan tubuh. Misal nih kayak sariawan, sebenarnya di dalam mulut kita tuh juga ada
flora-flora normal kita bilangnya, kayak ada bakteri jamur-jamur normal yang ada di sana, tapi karena kekebalan tubuh yang harusnya fungsinya dia buat melindungi sebenarnya, tapi karena kekebalan tubuhnya orang yang dengan HIV itu turun, akhirnya yang fungsinya buat melindungi tadi malah nyerang ke tubuhnya, jadinya sariawan, terus kayak gampang panuan. Panu itu kan juga sebenarnya flora normal, jadi panu tuh nggak nular ya. Oh gitu dong? Iya, panu tuh nggak nular. Kalau penyakit jamur yang lain bisa nular, kalau panu tuh nggak nular. Atau juga bisa juga tuh kayak TBC, TBC ya. TBC dengan HIV tuh sangat erat kaitannya, karena HIV itu kan menurunkan sistem kekebalan tubuh tuh. Nah, itu juga biasanya orang dengan, makanya ada program pemerintah tuh orang dengan TBC wajib di screening HIV. Karena mereka ini, karena sistem kekebalan tubuhnya turun, akhirnya dia gampang kena TBC. Jadi memang banyak sekali penyakit yang bisa menyertai ya, bukan hanya TBC gitu, karena memang kekebalan tubuh tadi yang menurun ya, gampang sekali penyakit-penyakit lain untuk masuk ke dalam tubuh orang yang terinfeksi HIV. Jadi tadi lalu bagaimana ketika seseorang yang sudah terkena kemudian hamil, dokter, anaknya ini apakah positif juga? Anaknya belum tentu positif, bisa jadi anaknya tuh negatif loh. Asalkan waktu ibunya hamil itu mendapatkan pengobatan yang bagus. Jadi sebelum hamil direncanakan terlebih dahulu ya. Kan tadi ada syaratnya, yang berapa kadar virusnya harus tidak terdeteksi, berapa jumlah selnya, terus juga ada pengobatan rutin. Asalkan itu, kemudian cara persalinannya juga harus yang aman, biar tidak nular dari ibu ke janin lewat jalan lahir. Nah, apakah ibu yang HIV itu nggak boleh lahir normal? Kan ada ya lahir normal, ada yang sesar. Nah, sebenarnya boleh, tapi ada syaratnya juga, minimal pengobatannya harus 6 bulan. Oh begitu. Terus juga kadar virusnya juga harus nggak terdeteksi, itu dia baru boleh lahiran normal. Karena memang itu untuk keamanan tenaga medis juga ya. Selain itu keamanan dari ibu ke janin juga. Kan pasti nggak mungkin dong orang melahirkan tapi nggak ada lukanya gitu. Pasti ada lukanya. Nah, itu nanti bisa nular ke bayinya. Jadi asalkan ibunya ini berobat teratur, kemudian viral load-nya nggak terdeteksi, itu bisa jadi tidak menularkan ke bayinya, asalkan sebelum kehamilan tuh sudah ditata dulu. Jadi tidak perlu berkecil hati ketika seorang Oda itu ingin mempunyai anak, jadi tetap bisa gitu ya, asalkan melalui cara yang benar tadi. Jadi bayinya pun harus diberikan pencegahan. Oh gitu, ketika lahir? Ketika lahir, jadi ketika lahir nanti dicek DNA HIV-nya di anaknya tuh ada apa enggak. Terus kalau misalnya nggak ada, atau nanti diberikan pencegahan, tetap diberikan pencegahan. Terus nanti diulang lagi tesnya, kan sama aja tadi ya, tapi tetap harus mendapatkan pencegahan. Oke dokter, kayaknya kita masih harus mengupas tuntas lainnya, tetapi Insan Madani kita harus break dulu. Kita dengarkan adzan asar daerah Bojonegoro dan sekitarnya. Jangan kemana-mana, Valeria bakal kembali. Oke, kembali lagi. Selamat menjalankan ibadah sholat asar. Bagi Anda yang menjalankannya, semoga amalan ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia, Radio Madani FM bekerjasama dengan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro memberikan talk show terbaiknya dengan tema Kenali, Cegah, dan Jangan Jauhi Orang yang Terkena Virus HIV atau biasa disebut ODA. Dan kita harus tahu bagaimana cara penanganan atau pencegahan terhadap HIV/AIDS. Nah, kembali lagi bersama Dr. Hen, di mana tadi sudah disampaikan banyak sekali apakah itu HIV, apakah itu AIDS gitu ya, sehingga kita sebagai masyarakat awam jadi tahu nih sebenarnya HIV dan AIDS itu adalah dua hal yang berbeda tapi saling bersinambungan gitu dok ya, saling berhubungan. Nah, untuk sesi yang terakhir ini dok, tadi kita ingin tahu nih bagaimana sebenarnya cara pencegahan supaya kita tidak tertular virus HIV itu harus bagaimana dokter? Silakan. Baik, jadi untuk pencegahannya itu ada A, B, C, D. Oke. A, absent sex
sebelum menikah. Jadi jangan berhubungan seksual sebelum menikah. Kemudian kedua, B, bersikap setia kepada pasangan. Jangan gonta-ganti pasangan. Iya, kalau misalnya kalau pasangan kita kan kita tahu sebelumnya riwayatnya ada HIV apa enggak. Tapi kalau misalnya ganti-ganti pasangan, kita nggak tahu pasangan yang baru ini gimana. Betul. Kemudian yang ketiga, pencegahannya dengan menggunakan pengaman. Pengaman di sini dengan menggunakan kondom. Kemudian yang keempat, dilarang menggunakan narkoba suntik atau tato yang menggunakan alat yang bersama-sama seperti itu. A, B, C, D, E ya. Jadi memang pencegahan ini juga wajib kita ketahui ya dok ya, karena kalaupun kita tidak tahu pencegahannya ya kita akan mudah tertular gitu. Jadi tadi disampaikan cara pencegahannya A, B, C, D, E gitu ya, sehingga kita tahu nih bahwa nggak boleh pakai narkoba, jarum suntik utamanya, terus harus setia pada pasangannya ya. Kita boleh bergonta-ganti gaya, tetapi harus tetap dengan pasangannya. Nggak boleh kita bergonta-ganti pasangan gitu ya, hanya dengan satu gaya nggak boleh. Jadi memang kita harus setia, be faithful ya. Nah dokter, apakah HIV ini ada obatnya dok? Untuk pengobatan yang mengeradikasi atau menghilangkan virus sepenuhnya saat ini belum ada. Tapi pengobatan di sini adalah untuk menekan kadar virus yang ada dalam tubuh. Nah, jadi pengobatan yang bersifat seumur hidup, sama kayak pasien dengan kencing manis atau darah tinggi itu kan pengobatannya juga seumur hidup. Jadi pada orang-orang dengan HIV/AIDS ini harus berobat seumur hidup, dengan harapan jika dia berobat rutin nanti kadar virus dalam tubuhnya nanti bisa sampai tidak terdeteksi. Nah harapannya kalau virusnya sampai tidak terdeteksi dia bisa hidup normal seperti kayak kita ini. Begitu. Jadi orang yang terinfeksi HIV/AIDS itu sudah ada obatnya, namanya apa dok? ARV ya, ARV, antiretroviral. Antiretroviral, dan itu harus dikonsumsi seumur hidup. Sebenarnya hampir sama ya kalau kita mengkonsumsi obat diabetes, hipertensi gitu ya. Cuman ini lebih wow gitu ya, namanya HIV gitu. Jadi kesannya itu orang yang terkena HIV itu bagaimana gitu dok ya. Sehingga tadi kita ambil tema yang sangat menarik, kita tidak boleh menstigma atau menjauhi orang-orang yang terkena HIV gitu ya. Kenapa begitu dok? Karena yang kita jauhi penyakitnya. Setuju banget. Iya, kita harus menjauhi penyakitnya, jangan jauhi orangnya. Jadi karena memang HIV ini ibaratnya penyakit ragil ya, baru datang, beda dengan sakit jantung, sakit paru-paru yang udah lama-lama gitu ya. Ini sebenarnya juga perlu edukasi kepada masyarakat bahwa sebenarnya nggak perlu takut kok dengan orang yang terkena HIV gitu ya. Dan mereka makan bareng nggak apa-apa. Karena penularannya tadi nggak lewat makanan. Iya betul banget. Dan orang yang terinfeksi HIV itu belum tentu murni kesalahan dia. Bisa jadi dia tertular oleh pasangannya gitu ya dok ya. Dan memang tidak mudah untuk menjalani itu semua dok ya. Karena memang orang-orang yang terinfeksi HIV itu juga dibilang korban bisa, pelaku pun juga bisa sebenarnya gitu ya. Insan Madani, kebersamaan kita untuk tema hari ini sangat luar biasa. Banyak sekali dokter sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang muncul gitu ya, tetapi karena memang waktu sekali lagi. Nah sebelum kita akhiri bincang kita, ada closing statement yang mungkin bisa disampaikan dokter kepada masyarakat Bojonegoro terkait Hari AIDS Sedunia ini dokter? Pesan-pesan apa gitu ya untuk orang-orang yang terinfeksi HIV ataupun orang-orang yang di sekitarnya ada. Jangan pernah, untuk orang-orang yang ternyata positif HIV, jangan pernah patah semangat. Konsumsi ARV rutin, jadi harapannya bisa hidup normal seperti orang biasa, tetap semangat. Kemudian bagi orang-orang yang tidak tertular tapi mempunyai stigma-stigma yang negatif pada orang HIV itu, jangan takut bergaul dengan orang HIV karena penularannya bukan lewat ketemu berjabat tangan, itu enggak. Jadi tetap kita harus
merangkul gitu ya, karena pengobatannya kan seumur hidup, kasihan kan, harus dapat dukungan dari semua orang. Jadi jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Oke, setuju banget dokter, karena memang penularan HIV bukan melalui hubungan sosial ya, tetapi melalui hubungan seksual. Jauhi penyakitnya, jangan jauhi orangnya. Stop dokter ya. Apa itu namanya? Kalau dibilang stop HIV, suluh, temukan, obati, dan pertahankan. Kayaknya itu ya. Apa itu namanya? Slogannya gitu. Ya, Insan Madani, kebersamaan kita untuk hari ini seputar perayaan Hari AIDS Sedunia usai sudah. Terima kasih sekali lagi dokter atas kehadirannya di Radio Madani, sangat inspiratif dan sangat informatif, karena memang edukasi dari kita untuk masyarakat harus selalu ditingkatkan dan selalu diperbarui update ilmunya gitu dok ya. Oke, Insan Radio Madani, kebersamaan kita untuk hari ini usai sudah. Terima kasih untuk semuanya saja yang selalu stay tune bersama Valeria. Kita ketemu lagi esok di waktu dan gelombang sama. Fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Spirit Madani.